Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan yang sangat penting bagi kita usiawan. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena ini berkaitan dengan kondisi kita. Kita semuanya dikatakan usiawan, artinya secara umur sudah tinggi dan secara kekuatan juga sudah jauh menurun. Nah, jadi tema kita di pagi hari ini yaitu Tuhan kekuatan sepanjang usia. Nah, kita baca dulu bersama-sama firman Tuhannya ya. Semuanya kita baca bersama-sama ya, buka suara. 2, 3, ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, Mazmur 73 ayat 26 ya. Nah, kita sebagai usiawan tentunya kita merasakan banyak sekali kelemahan. Di sini kita bisa merasakan tubuh kita yang sudah tidak kuat seperti waktu masih muda. Saya kan jemput Pui ya. Dan anggota Pui, Bapak Ibu kan kalau jalan kan tidak bisa buru-buru. Betul tidak? Kalau waktu masih muda kan, wah cepat-cepat saja. Jatuh pun cepat bangun, ya kan? Tapi kalau sekarang, jalannya pelan-pelan. Mungkin kita pernah jatuh, kita pun tidak bisa cepat-cepat bisa berdiri kan? Itu menunjukkan bahwa tubuh kita ini sudah lemah. Nah, Bapak Ibu tidak usah bersedih, karena semua manusia akan mengalami hal itu. Saya juga nanti ya, kalau Tuhan kasih umur panjang sampai umur Bapak Ibu sekalian, ya kan? Saya juga akan mengalami. Semuanya kita, Ibu Dasni juga, Lause Mercy juga, semua, ya. Jadi tubuh kita melemah. Apalagi penglihatan kita berkurang. Terlebih ada mungkin di antara kita yang harus operasi katarak mata ya. Kita sudah tidak jelas lagi melihatnya. Kadang-kadang ada orang tua kalau mau melihat seseorang dia harus pertajam dulu, ya, dia harus dekat dulu. Nah, dia harus pastikan ini benar tidak. Jadi penglihatan kita juga sudah tidak kuat. Dan juga mungkin pendengaran kita. Betul tidak? Pendengaran kita juga sudah jauh berkurang ya. Nah, ingatan kita juga sudah tidak kuat. Dulu waktu Akong, papanya Pak Pendeta almarhum masih hidup. Wah, sering lupa. Ya. Jadi sebentar dia tanya, ini hari apa? Waktu itu saya masih temani Akong lah, tidur ya, sebelum COVID. Ya. Dan waktu kami tidur di kamar situ, oh, ini hari apa? Saya bilang ini hari Kamis. Oh, hari Kamis ya. Ya. Lalu dia duduk sebentar, lalu dia mau baring, mau tidur, bangun lagi. Saya mau tanya ini hari apa ya? Nah. Lalu saya tanya, kemarin ada pergi jalan-jalan sama Pak Elison ya? Dia tanya, siapa Pak Elison? Lalu saya bilang, yang saya dengar ya, apakah salah atau benar ya? Saya dengar Pak Elison kan dipanggil-panggil Aming. Nah, saya bilang, Pak Aming. Oh, Pak Aming ya. Bentar ya, saya ingat dulu ya. Oh iya. Setelah itu dia tanya lagi, ini hari apa? Nah, kayak gitu-gitu ya. Kadang-kadang Pak Pendeta juga sampaikan ya, bisa berulang kali dia harus pastikan pintu itu udah dikunci atau belum. Padahal udah dikunci kan, dia pastikan lagi bangun, dia pergi pegang lagi, pastikan udah terkunci gitu. Nah, kadang-kadang udah makan, padahal barusan makan. Udah makan belum? Belum, masih lapar ini. Ya, jadi dalam ingatan juga kita sudah melemah ya. Nah, itu semua kita manusia pada akhirnya begitu ya. Nah, jadi tidak apa, kita sebagai usiawan tidak usah begitu sedih. Tadi saya sudah katakan, karena semua kita akan mengalami hal itu. Itu natural, ya. Nah, lalu kita juga bisa merasakan kesepian, ya. Di rumah, saya yakin banyak kita anggota Pui di rumah itu sepi,
ya kan? Anak-anak sudah pada kerja, apalagi seperti Ibu Manyen, Ibu Ekwa, ya kan? Tinggal sendiri di rumah, ya kan? Hebat juga ya, tinggal sendiri. Ada juga Ibu Roma, ya. Anak-anak kerja di luar negeri, ya kan? Di luar kota. Kalaupun ada anak di rumah, tapi kan setiap hari mereka sibuk ya kerja. Ada juga Pak Arifin, Pak Untong, Ibu Margaret, semualah ya. Kami juga kemarin kunjungan sama Ibu Listeria ya, di Botania sana. Juga sendiri ya, karena anak-anak kerja. Dan kita tidak usah mengeluh, karena memang wajar ya. Anak-anak juga harus mencari nafkah ya untuk kebutuhan keluarga. Jadi tidak usah terlalu bersedih juga atau sampai mengeluh ya. Nah, tapi itulah keadaan kita. Kalau seandainya kita masih kuat, mungkin masih umur seperti saya 30. Kalau kita merasa kesepian kan apa yang kita lakukan? Gampang, kita pergi keluar, jalan-jalan, menghilangkan kesepian kan? Stres, bisa kita pergi keluar untuk menghilangkan semuanya itu. Tapi kalau kita sudah tua, tak bisa kita kemana-mana. Jadi kesepian itu ya mau tidak mau kita harus jalani. Ya, nah jadi itulah keadaan kita sebagai usiawan. Nah tetapi Bapak Ibu, ada satu hal yang menjadi penghiburan bagi kita. Kekuatan bagi kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan. Dan ini tidak hanya di masa muda kita, sampai tua. Kita punya satu pribadi. Kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Yaitu Tuhan Allah kita. Ya, tidak pernah berubah. Kalau waktu kita masih muda, Dia setia menjaga kita, menyertai kita, menolong kita. Maka sampai kita tua pun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia juga bersama-sama dengan kita. Jadi, itu menjadi sebuah penghiburan ketika kita merasakan suatu kelemahan karena fisik kita sudah menurun, ya kekuatannya, kita ingat Tuhan. Tidak apa, Tuhan ada bersama saya. Ya, nah jadi selama Tuhan ya kita jadikan sebagai pengharapan kita, kekuatan kita, maka hidup kita akan penuh sukacita. Ada harapan selalu. Ya, nah, jadi kita bukan menjadi usiawan yang seperti tak ada semangat, lesu terus kan. Kadang-kadang ada usiawan mengatakan maunya Tuhan cepat-cepat panggil lah. Nah, dulu nenek saya juga sering begitu akhir-akhir hidupnya ya. Ketika video call, doa-doa ya nak ya supaya saya cepat-cepat ya bersama dengan Tuhan lah, tenang sudah. Jadi mungkin ada usiawan juga merasa begitu ya. Tapi tidak apa. Selama Tuhan kita jadikan kekuatan kita, tetap ada semangat ya. Fisik kita bisa lemah, tapi jiwa kita, semangat kita harus tetap ada ya. Nah, jadi di sini kita melihat kekuatan manusia bisa melemah. Apa kata firman Tuhan tadi? Ya, jelas apa kata firman Tuhan juga sama ya. Dagingku dan hatiku habis lenyap. Ya, dagingku dan hatiku habis lenyap. Nah, dagingnya jelas kita tahu tubuh kita ya semakin lemah. Bahkan kulit kita kalau dulu kan masih mulus kan? Wah, sekarang mungkin sudah keriput, ya kan? Kalau dulu masih cocok dikasih skincare, ya kan? Kalau sekarang gimana kita mau paksakan pakai skincare ya? Nah, jadi tak apa. Kalau dulu wajah kita masih licin-licin, kadang-kadang saya lihat kan ada orang-orang yang ibu-ibu kan yang masih muda-muda kan, macam mukanya bercahaya gitu. Maksudnya saking licinnya gitu. Iya kan? Pernah kan lihat kan macam licin gitu. Apalagi kalau dia baru dari matahari kan, di bawah sinar kan. Terang-terang gitu. Tapi kalau kita sudah tua, ya itulah keadaan kita. Ya kan? Bahkan leher kita sudah nampak turun ininya kan. Iya kan? Tak apa. Ya, jadi tubuh kita semakin lemah. Kesehatan kita semakin menurun. Ya. Kita sering ke rumah sakit ya. Seperti kita lihat usiawan kan, Ibu Celisong ya sakit saraf, ya Ibu Pekcu gatal-gatal,
lalu Ibu Manien kemarin ada juga bagian kaki ya, lalu Ibu Ekoa asam lambung, masih banyak kita semua ya. Jadi kesehatan kita menurun. Kalau saya sendiri mengalaminya begini, kalau dulu waktu saya masih umur 20-an atau belasan, saya kan suka bola dulu kan, nonton bola. Saya bisa itu bergadang itu sampai jam 4, lalu bangun lagi jam 7. Sekarang udah susah tak bisa. Wah, jadi ada perbedaannya ya, kekuatan kita sudah menurun ya. Nah, hati kita juga sudah merasa sendiri. Nah, jadi itulah maksudnya habis lenyap hatiku. Nah, hati kita merasa sepi dan seperti tak begitu bersemangat. Ya, kalaupun kita menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, kita pun sudah mulai ukur-ukur ya. Ya kan? Kemarin Komisi Pria, ya kan? Pak Pasul kesaksian, ya kan? Kan ada rencana nanti Tuhan tolong mau pulang kampung kan. Terus Pak Pasul sharing di Komisi Pria. Ya, bagaimanapun umur kami ini kan sudah tua ya. Jadi pulang kampung itu bukan pulang kampung, ayo pulang. Banyak hal yang harus dipersiapkan. Dan kita harus ukur-ukur juga, ya kan? Kalau kita masih muda kan, pulang saja tak masalah karena kita punya kekuatan sampai di sana apapun kita bisa kerjakan. Kita siapkan bahkan mulai dari nol kan, kita mulai bang. Tapi kalau sekarang di masa usia kita mau pulang kampung, kita sudah mikirkan dulu, siapkan dulu. Karena kita tidak punya ya semangat yang seperti masa muda. Ya. Jadi hati kita juga dikatakan habis lenyap dalam arti apa? Semangat kita itu juga sudah tidak sama waktu kita masih muda. Ya. Kalau dulu masih muda, pemikirannya project besar, ya kan? Kita semangat, tapi sekarang kekuatan semangat kita sudah tidak, ambisinya lah, orang mengatakan ambisinya sudah tidak sebesar yang dulu ya. Nah, di situ dikatakan Tuhan gunung batu yang kokoh. Nah, jadi walaupun daging kita, tubuh kita, hati kita juga menurun ya semangatnya. Tapi kita punya Tuhan, ya. Nah, di sini dikatakan gunung batu yang kokoh. Nah, dalam bahasa Inggris KJV sebenarnya terjemahannya adalah kekuatan. Jadi batu gunung yang kokoh ini adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku. Ya. Nah, jadi ketika kita secara manusia merasa kelemahan, merasa penurunan, tapi kita ada sesuatu yang membuat kita tetap teguh berdiri. Tetap bisa berjalan, bisa menjalani hidup kita sehari-hari. Tentunya kita tidak bisa bersandar pada daging kita ini. Karena daging kita ini mau tidak mau, dia harus menurun kan. Semangat kita juga bisa menurun. Tapi ada satu yang kita bisa bersandar sepenuhnya, kita bisa andalkan, sehingga kita bisa tetap semangat. Ya, kita tetap bergairah, mau datang ibadah, mau persekutuan, mau lakukan apapun, kita masih ada sukacita, kekuatan. Yaitu Tuhan. Ya. Tuhan kita. Itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Itu tidak akan pernah hilang. Ya. Tuhan adalah kekuatan kita. Pertama-tama, kalau dilihat dalam terjemahan bahasa Indonesia, gunung batu yang kokoh, ya artinya ya tempat kita untuk berlindung. Ya, kenapa ya? Bapak Ibu pernah baca di kitab Mazmur sering dikatakan gunung batu, gunung batu, gunung batu. Bapak Ibu tahu tidak apa fungsi gunung batu pada saat itu? Di zaman kerajaan-kerajaan dulu, khususnya zaman Daud ya. Kalau mau aman dalam berperang, sembunyi di gunung batu. Itu tempat perlindungan mereka. Nah, jadi digambarkan Tuhan itu seperti gunung batu, ya, yang akan melindungi, mengamankan, ya, yang membuat dia selamat. Nah, jadi ketika kita ada kesulitan, ada pergumulan, kita jangan lari mengandalkan kekuatan manusia atau apa yang ada pada kita. Kita lari kepada Tuhan dengan cara apa? Berdoa. Ya, kita bilang Tuhan, ya saya datang untuk memohon pertolongan daripada Engkau. Tolong saya. Misalnya, ya Bapak Ibu kan kurang sehat ya. Berdoa sama Tuhan.
Tuhan tolong saya mau ke dokter ini. Tuhan sembuhkan saya melalui obat-obat tindakan medis yang diberikan. Jadi berlindung sama Tuhan. Andalkan Tuhan ya. Nah, kekuatan. Walau tubuh melemah, iman harus tetap kuat. Nah, jadi dengan memandang kepada Tuhan, iman kita tidak akan pernah menurun. Semangat kita tidak akan pernah menurun. Karena kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang tidak pernah berubah setianya, yang akan selalu yang menolong kita. Itulah yang membuat kita kembali pulih. Kadang-kadang kita bisa lesu, itu wajar. Ya, kadang-kadang kita bisa lesu, kita bisa down, ya apa. Tapi ketika kita memandang kembali kepada Tuhan, hati kita kembali gembira. Ya, jadi misalnya tadi saya katakan kita sedang sakit, ada di antara kita misalnya Ibu Pekcu kan sudah lama sakit penyakitnya, gatal-gatal ya. Mungkin Ibu Pekcu sudah merasa, aduh saya tak ada semangat lagi, sudah berobat kemana-mana. Kemarin waktu kami kunjungan Ibu Cailisong sama Pak Pendeta, anaknya dia sebutkan dokter-dokternya semua di Batam dia sudah jalani. Hampir semua dia sebutkan. Pak Pendeta sampai ketawa. Dokter apa? Dokter Awal Bros, Elizabeth. Dia udah banyak ketemu. Tapi belum sembuh-sembuh kan. Mungkin kita merasa, aduh sudahlah tak ada semangat lah. Tapi kita punya Tuhan. Ketika kita memandang sama Tuhan, iman kita kembali semangat. Oh, ada pengharapan. Kalau Tuhan berkehendak, saya bisa dapat pertolongan. Ya seperti Ibu Pekcu ya, kemarin parah. Dia berapa kali dikunjungi ya kan Bu? Luka-luka karena digaruk terus kan. Wah, sampai kaki sampai berdarah ya. Tapi sekarang puji Tuhan ya, obatnya ketemu yang baik. Sekarang sudah kering ya. Jadi bersyukur untuk Ibu Pekcu. Dan jadi kita punya Tuhan. Ya. Nah, apalagi yang kita mau ingat tentang Tuhan? Setia. Ya. Manusia berubah, tetapi Tuhan tetap setia. Ya. Kalau kita andalkan manusia, hari ini bisa baik hatinya, dia bisa tolong kita. Besok belum tentu baik hatinya, moodnya bagus, dia tolong kita. Atau mungkin dia baik hatinya, tapi dia tidak mampu menolong kita. Tapi Tuhan setia. Kalau saya pahami setia ini tidak hanya dalam arti dia akan tetap menepati janjinya. Tapi saya juga melihat sifatnya yang tidak pernah berubah. Dia adalah maha kuasa. Tetap. Ya. Jadi kita bisa andalkan dia selalu. Tuhan. Ya. Tuhan tidak hanya sayang sama kita waktu kita masih muda. Kadang-kadang mungkin orang tua merasa, saya usiawan, ya sepertinya saya kurang berharga di mata Tuhan. Kan saya tidak bisa berbuat banyak hal untuk Tuhan ya. Waktu muda mungkin Tuhan senang sama saya karena saya masih bisa melakukan banyak hal. Jadi seolah-olah lebih berharga masa muda dengan masa tua. Tidak sama. Tuhan juga berharga ya. Bapak Ibu, kita semua berharga walaupun sudah usiawan tetap sama. Sayangnya Tuhan sama. Setianya Tuhan tidak pernah berubah. Jadi Tuhan itu setia. Nah, jadi kaki boleh lemah, tetapi doa tetap bisa kuat. Itulah cara kita menunjukkan bahwa kita itu tetap kuat di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya, kita harus berdoa. Ya. Kita tak perlu harus berdoa kan datang ke gereja, ya kan? Di rumah kan kita bisa berdoa. Dan itu cara kita untuk memulihkan semangat kita kembali di dalam Tuhan. Ya, nah, lalu di situ dikatakan Tuhan bagian terbaik sepanjang hidup. Bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, kalau kita bertanya ya, sepanjang hidup kita ini, sebagai manusia, apa yang merasa bagian kita, harta kita yang paling penting dalam hidup kita? Pasti pada umumnya manusia akan berpikirkan harta dan jabatan, betul tidak? Mungkin Bapak Ibu ada yang emasnya bertonton di sini ada, ada uangnya yang dolar-dolar mungkin, ya kan? Secara manusia mungkin merasa itulah bagian yang paling penting yang dia selalu bisa andalkan, ya sebagai kekuatannya, ya kan? Harta dan jabatan.
Atau mungkin kita juga ada memiliki orang-orang terdekat kita yang kita bisa selalu andalkan selalu. Kan ada itu kan. Jadi ada apa-apa kita ingat dia. Oh, cari dia. Kita bisa andalkan. Dia bisa bantu. Kita mungkin punya juga seperti demikian. Ya, kekuatan dan teman. Ya, atau orang-orang terkasih. Nah, tetapi ini semua Bapak Ibu, ini semua bisa hilang. Terbatas kuasanya. Ini bisa hilang. Cobalah, harta jabatan bisa hilang tidak? Bisa hilang. Ya kan? Dan kalaupun ada di situ, memang harta jabatan penting, tapi tidak semua kasus dia bisa selesaikan. Makanya ada yang dikatakan uang memang penting bagi kita untuk kebutuhan, tapi bukan segala-galanya. Buktinya ada orang yang sakit yang tertentu yang tidak bisa diobati, hartanya berlimpah-limpah. Tahu juga dia meninggal kan? Artinya apa? Ini bisa hilang dan terbatas kekuatannya. Teman kita juga seperti saya bilang tadi, ya moodnya bisa berbeda-beda, ataupun suatu hari dia bisa pergi duluan, dia hilang, atau dia pergi jauh, kita kehilangan. Ya, tadi ada Ibu Malin bilang, nanti bulan depan saya mau balik kampung. Langsung saya tanya, maksudnya lama di sana ya Bu ya? Ibu Malin bilang, oh enggak, saya pun enggak. Oh, syukurlah. Karena kita sebagai Buya, kalau hilang satu kan seperti kehilangan ya, udah dekat sekali ya kan. Jadi satu perasaan itu kan sudah terbentuk ya. Nah, jadi teman kita juga bisa hilang. Orang-orang terkasih juga. Anak lah, ya kan? Kita kan orang yang pada umumnya andalkan anak kita. Anak kita juga bisa ya pergi jauh, ya atau pergi duluan. Ya kita tidak bisa andalkan dia selalu. Nah, tapi Tuhan tidak pernah hilang, Bapak Ibu. Nah, itu perbedaannya. Tidak pernah hilang. Dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun Tuhan tidak pernah hilang. Mau kita di Batam, mau kita di Dubai, nanti kalau Bapak ke Dubai, ya kan, atau siapapun ya, Tuhan tidak pernah hilang. Ia cukup sumber sukacita, penghibur hidup. Ya, itu perbedaannya. Jadi makanya kita bisa mendapatkan kekuatan selalu karena Tuhan. Kita tak bisa andalkan tubuh kita, tak bisa andalkan semangat jiwa manusia pada dasarnya. Kita tidak bisa andalkan orang-orang di sekitar kita, tidak bisa andalkan juga harta, benda, dan segala macam kita miliki di dunia ini. Itu bukan sumber kekuatan kita yang sejati. Sumber kekuatan kita sejati hanyalah Tuhan. Ya. Nah, jadi jadikan masa tua semakin dekat kepada Tuhan. Kalau kita mau, sekarang saya sudah dengar firman Tuhan, saya mau jadikan Tuhan sebagai kekuatan saya, maka apa yang harus kita lakukan? Itu poinnya kan? Jangan hanya kita dengar, tapi kita tidak punya satu sikap yang sampai nantinya bisa memiliki kekuatan itu daripada Tuhan. Untuk bisa sampai atau bisa mendapatkan kekuatan itu daripada Tuhan, maka kita harus melakukan pertama, hari-hari kita harus berdoa. Kita mau dikuatkan Tuhan. Kita mau ditolong oleh Tuhan, tapi kita tidak pernah berdoa. Kita tidak pernah panggil nama Tuhan Yesus. Minta tolong sama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu ya, di rumah berdoa ya. Kalau ada kesulitan, berdoa. Panggil nama Tuhan Yesus. Berseru. Kalau kan Bapak Ibu saat teduh juga kan? Berdoa sama Tuhan Yesus. Semua ada berdoa ya, setiap hari lah ya. Berdoa itu tidak perlu harus seperti para pelayan di gereja, ya para diaken. Nggak perlu. Sederhana, jelas. Kita sampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Lagian kan kita berdoa sendiri kan. Tak usah kita memikirkan yang lain. Kita fokus saja seperti bicara sama Tuhan ya. Nah, jadi doa. Lalu apalagi firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu mungkin baca tidak bisa. Tapi dengar. Ya, kita dengar. Kan ada di HP kan semua kita punya HP ya. Kita punya Alkitab kemarin sudah di-download seperti Ibu
Ibu Ekwa kemarin ya, ada voice-nya ya, kita bisa dengar ya, kita dengar. Lalu persekutuan, kita juga bisa ikut. Nah, itu cara kita untuk mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Ya. Jadi ketika persekutuan kita usahakanlah ya, kalau kita tidak sakit kita datang ya. Nah, apalagi kita harus selalu bersyukur ya, itu juga penting. Kita jangan menjadi pribadi yang terus mengeluh, komplain, bersungut-sungut. Tak ada gunanya sebenarnya loh. Justru memperparah keadaan kita, betul tidak? Tapi kita harus selalu bersyukur. Mungkin kita merasa, aduh sakit, kenapa saya sakit. Tapi waktu kita katakan, tapi saya selalu harus bersyukur. Bagaimanapun Tuhan sudah kasih saya umur yang panjang. Tuhan tetap menjaga saya. Kan hati kita menjadi lega ya. Lebih rela untuk menjalani hari-hari kita ya. Nah, lalu apalagi kita harus juga menjadi suatu contoh yang baik ya dalam iman terhadap anak dan cucu kita. Nah, jadi maksudnya begini. Kita harus juga memberikan kesaksian yang baik, sehingga kesaksian yang baik itu bisa juga menolong kita, lebih menyemangatkan kita. Kalau kita jadi contoh yang buruk sama anak-anak misalnya, kita tidak datang ibadah, tidak berdoa, lalu cara kita di rumah ya tidak baik, kelakuannya buruknya, maksudnya kesaksian yang tidak bagus, kan? Ketika orang lihat kita kan, kita pun melihat diri kita jadi lesu juga ya. Kenapa ya saya begitu ya? Kadang-kadang kita pikir, saya ini tak ada gunanya, saya justru jadi contoh yang buruk ya. Jadi saya seolah-olah maunya udahlah, sudah. Tapi kalau kita jadi contoh yang baik kan, orang lihat kita, ya, ama akung saya bagus ya. Kita pun, wah semangat ya, makin semangat di dalam Tuhan. Jadi sangat penting juga ya. Nah, lalu apalagi kita melihat Tuhan setia sampai selama-lamanya. Tadi saya sudah katakan, dia tidak pernah pensiun. Dia tidak pernah berhenti menjaga umatnya. Dia dekat. Ketika dunia menjauh, Tuhan tetap dekat. Di masa tua memang banyak orang pada umumnya kan menjauh daripada kita. Saya ambil contoh ini contoh sederhana saja. Saya suka bola ya. Di sepak bola itu, kalau sudah umur 30 tahun ke atas, itu yang klub-klub itu hampir tidak mau rekrut dia lagi. Tidak begitu tertarik lagi, tidak mau habiskan uang untuk dia. Karena mereka tahu, produktivitasnya itu sudah sangat kecil waktunya. Dan kemampuannya pun sudah tidak begitu hebat seperti waktu dia umur belasan atau 20-an. Artinya apa? Kita melihat dunia pun menjauh ya. Kalau sudah usia. Tapi Tuhan tidak pernah menjauh. Ya, Tuhan tetap dekat. Ya, Tuhan tetap menopang kita. Menopang seperti contohnya lah, inilah ya. Tadi ditopang ke atas. Jadi kita tidak akan pernah sampai jatuh ya, tak berdaya. Tuhan yang akan tetap menahan kita, menjaga kita, memberikan kita kekuatan. Nah, kalau kita melihat satu contoh dalam Alkitab, yang dimana dia selalu mendapatkan kekuatan, meskipun dia sudah tua, ya, dengan usia yang tinggi, tapi dia selalu bisa mendapatkan semangat kekuatan. Satu contoh dalam Alkitab, namanya adalah Kaleb. Kaleb bin Yefune. Kalau Bapak Ibu ingat cerita tentang Yosua. Kan waktu Musa utus 2 pengintai, 12 kan? Tapi ada 2 orang yang bagus kan, namanya Yosua dan Kaleb ini. Nah, Kaleb inilah yang dimaksud. Waktu diutus oleh Musa, umurnya pada saat itu 40 tahun. Tapi ketika mereka sampai akhirnya di tanah Kanaan, di Yosua pasal 14, umurnya itu sudah 85 tahun. Tapi apa katanya sama Yosua? Yosua, izinkan saya untuk pergi merebut kota Hebron. Walaupun saya sudah tua, tapi semangat saya tidak ada bedanya waktu saya masih umur 40 tahun waktu diutus oleh Musa. Kenapa? Karena Tuhan yang akan beserta dengan saya. Jadi kita lihat ya, fisiknya sudah 85 tahun. Siapa yang berumur 85 tahun di sini? Pak Wentong ya? Pak Wentong umurnya berapa, Pak? Pak Wentong berapa umurnya? 85, pas lah. Pak Arifin juga ya? Seperti begini. Iya, 85.
Naik. Pak Arifin nggak mau naik lagi 87. Oh ya. 86 ya Pak ya? Ya. Oh ya. Nah. Ya. Yang paling tua Semu ya. 90. Tapi Bapak sama Semu masih tinggi Semu ya, 90 tahun. Ya. Tak apalah ya. Ya, 90 tahun. Ya. Yang paling penting kita bersyukurlah ya, umur tinggi. Nah, maksud saya adalah umur seperti Pak Wontong ini, si Kaleb, dia masih semangat mau pergi rebut kota Hebron. Coba bayangkan. Coba kalau Pak Wontong mau pergi rebut kota, mau perang, masih kuat tak? Saya rasa jalan pun sudah tak kuat kan? Maksudnya ini contoh tokoh Alkitab namanya. Contoh Kaleb. Dia umurnya 85 tahun, dia masih bisa pergi mau berperang. Nah, jadi maksud saya adalah kenapa dia bisa semangat? Karena dia tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dia bilang sama Yosua, sama seperti Tuhan menyertai saya waktu Musa mengutus saya umur 40 tahun. Semangat saya masih sama. Karena Tuhan menyertai dia. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita bilang, saya sudah tua, saya sudah tidak semangat. Kita ingat Kaleb. Kaleb namanya ya. Kaleb bin Yefune. Dia 85 tahun loh. Dia masih tetap semangat. Nah, jadi kita melihat kekuatan manusia ada batasnya. Tetapi kekuatan Tuhan tidak pernah habis bagi orang yang berharap kepadanya. Termasuk Kaleb, dan saya percaya juga kita semua, walaupun sudah tua, kekuatan kita tidak akan pernah habis karena datangnya daripada Tuhan ya. Nah, jadi kita harus tetap berharap kepada Tuhan, tetap bersuka cita, dan tetaplah menjadi saksi yang baik untuk bisa membuat kita lebih semangat di dalam Tuhan. Nah, jadi sesuai dengan tema di pagi hari ini, Tuhan kekuatan sepanjang usia. Sampai kita tutup mata, selesai. Kita ketemu dengan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa Tuhan adalah kekuatan kami sepanjang usia kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu setia dan selalu menopang kami sampai akhir hidup kami. Tolonglah para usiawan, para orang tua kami ini, agar dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah di masa tua, mereka selalu ingat Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan mendapatkan kekuatan daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.